Halo semuanya, sahabat-sahabat Silasmat, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan baik sehat. Berjumpa lagi di channelnya Silasmat. Pada saat ini kita akan membahas beberapa soal numerasi untuk tahun 2021. Selamat mendengarkan. Oke, pada numerasi untuk kelas 8 yang pertama ada beberapa bagian. Yang pertama adalah bilangan, di mana dalam bilangan itu yang mana di sini kita akan memahami bilangan bulat, khususnya bilangan bulat negatif. Kemudian akan menyatakan bilangan desimal dengan dua angka di belakang koma dan persentase dalam bentuk pecahan atau sebaliknya. Kemudian mengetahui posisi bilangan desimal dengan dua angka di belakang koma pada garis bilangan, serta posisi bilangan bulat termasuk bilangan bulat negatif. Untuk bilangan sebagai contohnya, kita ambil suatu tempat A mempunyai ketinggian 24 meter di atas permukaan air laut. Jika ada helikopter berada di atas tempat tersebut pada ketinggian 240 meter di atas permukaan air laut, tentukan tinggi helikopter dari atas permukaan tanah di tempat A tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini ya, membandingkan dengan laut, permukaan laut dengan tanah dan ketinggian suatu benda dari permukaan laut. Oke, kita ilustrasikan, dia gambarnya seperti ini. Laut ya, kemudian yang di sini adalah garis 0,0-nya. Maka kalau di bawah permukaan laut itu berarti semuanya negatif. Kalau di atas permukaan laut berarti wilayahnya adalah positif. Jadi ini negatif, ini positif. Dimana ketinggian tempat A itu adalah 24 meter dari permukaan laut, berarti positif 24. Kemudian helikopter itu dari permukaan laut adalah 240 meter di atas permukaan laut, jadi positif 240. Yang ditanyakan adalah tinggi helikopter dari atas permukaan tempat A, dari tempat A tingginya ke helikopter. Maka langsung kita buat di sini adalah positif 240 kita kurangin positif 24. Gitu ya kan? 240 dikurangin 24 maka 216 meter. Maka tinggi A terhadap helikopter itu adalah 216 meter. Soal yang berikutnya, misalnya ada suhu di kota A. Ini di kota A adalah negatif 10 derajat Celcius, suhu di kota B 23 derajat Celcius, dan suhu di kota C 0 derajat Celcius. Manakah kota dengan suhu yang paling panas? Ini bisa jelas ya, kalau kita lihat negatif. Kota A tuliskan dulu negatif 10 derajat, kota B positif 23 derajat. Kalau negatif berarti di bawah berarti lebih dingin ya. Berarti kalau lebih panas berarti yang positif 23 derajat Celcius dari titik 0 derajat Celcius. Maka kota yang suhu paling panas adalah kota B, yaitu 23 derajat Celcius. Jadi bisa kalian bedakan ya nantinya ya untuk penjumlahannya ataupun operasi dalam bilangan bulat di kelas 7. Kemudian misalnya di sini soal yang ketiga mengenai bilangan adalah Irwandi menuliskan bilangan berbeda pada 4 lembar potongan kecil papan triplex yang dipajang di tembok rumah dan setiap papan diberi nama. Hasil pajangan tulisan bilangan-bilangan tersebut seperti berikut ini. Yang pertama adalah 0,45, yang kedua 30%, yang ketiga 70%, yang keempat 0,65%. Menjadi pertanyaan adalah urutkanlah bilangan yang terbesar ke yang terkecil. Jadi di pajangan itu diurutkan di mana yang terbesarnya ke yang terkecil. Kalau di sini pertama kita perhatikan adalah desimal dan pecahan
persen. 0,45 itu berarti kan itu per 100 ya. 2 di belakang koma berarti per 100, langsung saja 100 per 100. Maka 0,45 dikali 45, maka ini menjadi 45 per 100. Sedangkan kalau persen itu dengan kata lain dia harus selalu 3 per 100. Jadi kita ambil yang paling mudahnya. Jadi buat kepecahan persen semuanya ke persen semuanya 30 per 100. Sedangkan yang 70% berarti 70 per 100. Sedangkan 0,65 karena desimalnya 2 berarti per 100 ya kan. Maka ini 65 per 100. Sehingga dapat kita kelompokkan yang terbesar berarti 70%. Kemudian 0,65 pajangannya. Kemudian 0,45 baru 30%. Jadi begitu ya untuk menentukannya pecahan desimal ataupun pecahan senilai. Bisa kalian nanti pahami satu persatu. Oke, itu untuk bilangan ya, operasi pada bilangan contohnya. Oke, selanjutnya ada yang aljabar. Jadi numerasi itu ada bilangan, ada aljabar. Oke, kita bicara dengan aljabar. Jadi kalau berbicara mengenai aljabar itu adalah menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Jadi ada variabel ya, dan dua variabel. Jadi ada satu variabel, ada dua variabel dalam masalah sehari-hari. Yang kedua, menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi tadi kalau persamaan linear satu variabel dan dua variabel, maka sekarang adalah pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian menentukan suku ke n pada suatu pola sederhana, memahami pola pada barisan bilangan dan konfigurasi objek. Jadi ini menyangkut ke pola bilangan ya. Kemudian memecahkan masalah aritmetika sosial yang terkait dengan rasio atau persentase. Jadi ini berbicara tentang yang namanya variabel. Jadi variabel itu yang menyangkut A sampai Z variabel. Ada nanti koefisien, ya kan? Jadi satu variabel, dua variabel. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kan kita membahas satu persatu. Silahkan. Yang pertama, diketahui sebidang tanah yang berbentuk persegi panjang. Ingat, berbentuk persegi panjang yang memiliki panjangnya 8 meter dan lebarnya 2x kurang 3 cm. Jadi dalam bentuk aljabar ya lebarnya. Jika luas tanah itu tidak lebih dari 40 meter persegi, ini lebarnya cm ya, tentukan lebar dari tanah tersebut. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah menggambarkan persegi panjang tersebut, di mana panjangnya adalah, ini gambarnya persegi panjang 8 meter per 8 meter, sedangkan lebarnya 2x kurang 3 meter ya. Kita tahu bahwa panjang atau luas dari persegi panjang itu panjang dikali lebar. Maka kita buat persamaannya panjang dikali lebar. Jadi luas tanah itu panjang kali lebar tidak boleh lebih dari 40 meter persegi ya. Berarti kurang dari atau sama dengan 40 meter persegi. Itu konsepnya ya di sini ya. Pertidaksamaannya. Ini tadi persamaan linear satu variabelnya. Ini sekarang adalah pertidaksamaannya. Oke, dapat kita substitusikan panjangnya 8. Oke, masukkan 8 panjangnya. Lebarnya 2x dikurang 3. Ini kan 8 dikali 2x kurang 3, berarti ini kan bisa dikalikan 8 dikali 2x. 8 dikali 2x 16x. 8 kita kalikan negatif 3, maka negatif 24 kurang atau kurang lebih kecil atau sama dengan dari 40 meter persegi. Maka luas kiri luas kanan 16x tetap. Negatif 24-nya lawannya supaya hilang jadinya positif 24. Berarti di sini jadinya 40 ditambah 24. 40 ditambah 24 adalah 64. Maka 16x lebih kecil atau sama dengan 64. X sama dengan
ya, 64 per 16. 64 per 16 itu sama dengan 4. Jadi X itu lebih kecil atau sama dengan 4. Berarti yang tertinggi adalah 4 lebih kecil. Kita masukkan, substitusikan, ganti X-nya jadi ambil 4 ya. Kita ambil yang tertinggi. 2X kurang 3 menjadi 2X-nya dikali 4, 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Jadi lebar yang ditentukannya, lebarnya adalah 5 yang menutup. Bisa 5 ya. Kita buktikan, benar nggak sih? Panjang kali lebar panjang 8, lebarnya 5, 8 kali 5 sama dengan 40 meter persegi. Maka lebar dari persegi panjang itu 5 meter. Mudah memahami persamaan linier satu variabel ataupun pertidaksamaan linier satu variabel. Itu caranya. Selanjutnya, jumlah dari 2 kali. Kita perhatikan di sini, bahasanya diperhatikan dengan baik seksama. Jumlah dari 2 kali bilangan pertama dengan 3 kali bilangan kedua sama dengan 37. 2 kali bilangan pertama dengan 3 kali bilangan kedua sama dengan 37. Sedangkan selisih dari 5 kali bilangan pertama, 5 kali bilangan pertama dengan 2 kali bilangan kedua sama dengan 26. Tentukanlah bilangan pertama dan kedua berturut-turut. Oke, kita akan buat persamaannya terlebih dahulu. Kita lihat yang pertama di sini, jumlah ada bilangan pertama X, bilangan kedua Y, gitu ya. Bilangan pertama adalah variabel X, bilangan kedua variabel Y. Maka 2 kali bilangan pertama maka 2X ya. Tambah 3 kali berarti 3Y sama dengan 37, itu persamaan 1. Kemudian persamaan keduanya 5 kali. Selisih berarti dikurang 5 dikurangin 2 kali bilangan kedua sama dengan 26. Jadi di sini ada 2 persamaan dengan 2 variabel, maka kita menggunakan eliminasi atau substitusi. Kita eliminasi terlebih dahulu. Kita eliminasi adalah sumbu Y, variabel Y, bukan sumbu Y, variabel Y. Maka kita samakan di sini adalah koefisiennya supaya sama. Berarti persamaan 1 kita kali 2. Jadi 2X tambah 3Y sama dengan 7 kita kali 2. Maka 2 dikali 2X 4X. 2 dikali 3, positif 3Y 6Y. 2 dikali 37 sama dengan 74. Selanjutnya persamaan yang kedua kita kali dengan 3, kebalikannya ya. Jadi 3 dikali 5X 15X. 3 dikali negatif 2Y negatif 6Y. 3 dikali 26 78. Kita perhatikan di sini koefisiennya kan sudah sama, positif 6 negatif 6. Kalau positif 6 negatif 6 itu kan sudah 0. Maka ini persamaan 1 persamaan 2 kita tinggal tambah. Ingat, tambah. Karena di sini sudah positif dan negatif. Tambahkan berarti 4X ditambah 15X 19X. Kemudian 74 ditambah 78 152, Y-nya hilang. Maka X sama dengan 152 per 19. Maka X-nya adalah, kalau X-nya sudah ketemu 8, substitusi ke persamaan 1. Persamaan 1 mana? 2X tambah 3Y sama dengan 37. X-nya ganti 8, berarti 2 kali 8. Kita tambah 3Y sama dengan 37. 2 kali 8, 16. Maka 3Y sama dengan 37 tetap. Positif 16 pindah menyeberang menjadi negatif 16. Maka 3Y sama dengan 21. Y sama dengan 7. X-nya 8, Y-nya 7. Maka jawaban bilangan pertama adalah 8, bilangan keduanya adalah 7. Oke, sudah memahami? Itulah trik yang bisa untuk dua persamaan, dua variabel. Jadi pertama harus buat dulu yang namanya model matematikanya. Lanjut.
Ya, dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Kelurahan pada Suka mengadakan kegiatan lomba kentong. Lomba kentong ya. Dalam lomba kentong itu disediakan 8 buah kentong yang ditempatkan pada sebuah jalan lurus dengan jarak 3 meter satu sama lain. Jadi jarak antara kentong satu dengan kentong yang kedua 3 meter, kedua ketiga 3 meter, keempat sampai ke 8 itu ya. Kemudian kentong itu pertama berjarak 3 meter dari keranjang. Jadi kentongnya dimasukkan dalam keranjang. Jadi jarak antara kentong ke keranjang itu adalah 3 meter. Seorang kontestan mulai bergerak dari keranjang dan mengambil satu kentong sekali ambil dan dimasukkannya ke dalam keranjang. Carilah jarak yang harus ditempuh oleh seorang peserta agar dapat menyelesaikan lomba itu. Oke. Pertama kita lihat ada keranjang, di mana keranjang ini jaraknya ke kentong pertama 3 meter juga. Wow. Kentong pertama ke kentong kedua 3 meter. Jadi jaraknya semua 3 meter dari kantongan. Sudah dapat kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 dikali 3. Maka jarak yang ditempuh seorang itu harus 24 meter. Kalau menggunakan pola bilangan maka di sini pola bilangannya kan di sini dari keranjang ini kan tambah 3 ya. Pola bilangan ditambah suku pertamanya 0 ya kan. Jadi 3 ditambah 0 tambah N-nya 8, kentongnya ada 8 dikurangin 1, 7. Jarak antara setiap kentong 3, jadi beda sukunya 3 berarti 3. 3 kali 7 21 tambah 0 tetap 21 tambah 3 sama dengan 24. Jadi jarak yang ditempuh itu oleh seorang peserta adalah 34 meter sampai kentongnya terisi semuanya. Oke. Ini adalah pola bilangan segitiga 1 tambah 2, 1 ditambah 2 ditambah 3, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Maka suku kelima adalah, suku keenam adalah oke. Untuk pertanyaan ini silahkan buat di kolom komentar jawabannya. Oke, ditunggu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, besar perbedaan antara memberikan potongan sebesar 40% pada harga 500.000 dan potongan berurutan sebesar 36% dan 4% pada harga yang sama. Apakah 0, apakah 2000, apakah 1930 atau 7200? Oke, kita coba satu persatu. Kita cek yang 40%. 40% dari 500.000 berarti 40 per 100 dikali 500, maka potongannya adalah 200.000. Sehingga kita bayarnya 500.000 dikurangi 200.000, maka yang kita bayar adalah 300.000. Kemudian kita coba yang kedua, berurutan. Pertama 36% dulu. Berarti 36 per 100 dikali 500.000. Maka ketemu 180.000. Oke. Dari 180.000 itu kita potongannya 500.000 dikurang 180.000, maka potongannya 320.000. Kemudian kita turunkan ke 4%. 4% berarti 4% sama dengan 4 per 100 dikali 320. Maka ketemu 12.800 rupiah. Maka 320.000 kita kurangi 12.800. Maka di sini tersisanya dia adalah 307.200 rupiah. 307.200 rupiah lah yang dibayar. Sedangkan kalau tadi hanya langsung 40%, kita bayarnya 300.000. Kalau 36% dan 4%, maka kita harus membayarnya 307.200. Maka
potongan perbedaannya adalah 307.200 dikurangi 300.000, sisanya adalah 7.200. Demikian yang bisa disampaikan satu persatu. Semoga kalian bisa memahami untuk bagian yang pertama, yaitu bilangan dan aljabar. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga kalian dapat memahami apa yang disampaikan. Jangan lupa untuk selalu memberikan komen, like, share pada teman-teman.